Day. Moderator siapa? Farhan Ijo sama Mutiara pihak kontra kan? Nah, Iya, Muti nggak bisa on cam. Mut on game nggak? Oh, nggak bisa ya. Yaudah ya, langsung aja ya. Tar dulu. Tar dulu mulai gimana nih? Assalamualaikum kali. Kita semua gini. Enggak usah nih. Deh. Udah nih, gue mulai Ade nih. taruh dah, ntar lu tiba-tiba berhentiinnya gimana dah? Masa kayak ya udah sekian Enggak. pembahasan kita kali ini, masa kayak gitu deh? Ada dah pokoknya, Ntar improve aja. Oh, kita ada. sambil Oh, aja, Nah, sambil bercanda-bercanda, terus nggak ngomongin teori materinya. enggak. Jadi udah bercanda. Jangan bercanda ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, entar dulu. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang penggunaan ganja di bidang medis. Mengangkat kasus Fidelis sebagai analisis studi kita, yaitu dia menggunakan ganja sebagai pengobatan istrinya. Izinkan saya memaparkan kronologinya terlebih dahulu. Jadi bermula dari sakit yang dialami oleh istri Fidelis. Pada awalnya ini Fidelis mengenal Yeni Riawati saat sedang berkuliah di Universitas Santa Dharma di Yogyakarta. Di sana Fidelis dekat dengan Yeni dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Yeni Riawati mulai sakit saat mengandung anaknya yang kedua. Pada saat usia kandungannya masih 5 bulan, Yeni merasakan demam di separuh badannya. Setelah lahiran anak kedua, ia merasakan tubuhnya mulai tidak enak. Berulang kali ia cek ke dokter. Namun dokter tidak bisa menemukan penyebab penyakitnya. Hal ini membuat Fidelis resah dan memutuskan untuk mencari cara pengobatan lewat internet. Sampai pada akhirnya dia menemukan sebuah artikel bahwa tanaman ganja ini dapat menyembuhkan istrinya. Masuk ke pembahasan kita yang pertama. Jadi kasus Fidelis ini adalah kasus penggunaan narkotika jenis ganja. Fidelis menanam tanaman ganja untuk kesembuhan istrinya. Mari kita lihat pendapat pro dan kontra dalam menanggapi kasus ini. Kepada pro dan kontra, kami persilahkan. Jadi pro dulu atau kontra dulu nih moderator? Ya, kepada pro kami persilahkan. Dari kontra dulu kali ya. Pro dulu. Jangan lempar-lempar gitu dong. Silahkan pro. Kayaknya Pro belum nyiapin nih. Rapi pro dulu Rapi. Ini ada ponakan, sorry. Siap nggak nih pro? Nggak ada alasan. Kenapa ya si Fidelis itu ditangkap gitu loh? Padahal dia kan buat nyembuhin istrinya sendiri ya, walaupun dengan cara yang salah ya. Menurut gua gimana ya? Kalau buat masalah ganja sendiri itu kan dipakai bukan buat sendiri ya, maksudnya dia buat pengobatan. Itu pun dia nggak make, terus dia juga nggak ngerugiin orang juga kan. Nah, yang gue tahu kan dia si istrinya ini kan mengidap penyakit ini ya, ada infeksi gitu di tulang belakang. Jadi kayak, nah di dunia medis tuh juga dijelasin kan ada yang, jadi kayak ganja ini bisa buat apa ya? Jadi buat peredam rasa sakit gitu loh dengan ekstraknya, tapi jadi kayak misal pun kalau di Indonesia dipakainya salah gitu loh, kayak diisep itu kan buat mabuk ya. Kalau ini kan buat dunia medis. Kenapa masih disalahin gitu loh? Si Fidelis malah sampai ditangkap. Ya walaupun emang di Indonesia kan juga itu sangat ilegal ya. Mungkin kayak di negara-negara lain pun marijuana tuh udah dilegalin gitu loh. Walaupun nggak semuanya ya, kayak di US, terus di Belanda, ada di Uruguay juga. Tapi itu semuanya rata-rata buat pemakaian medis. Nah, kenapa di Indonesia enggak gitu loh. Nah, Fidelis pun kan enggak make buat aneh-aneh, cuma buat istrinya. Nah, setelah istrinya dipakein, nah dia kan mendingan tuh istrinya punya gimana ya? Jadi dia bisa hidup lebih lama gitu. Pas si Fidelis ditangkap,
istrinya meninggal gara-gara udah nggak pakai ekstrak itu lagi. Maksudnya jadi kayak gue nggak bisa nyalahin hukum ya, karena ini hukum pun kayak nggak bisa disalahin karena emang ilegal. Cuman harusnya ini harus bisa dikembangin atau dijadiin masuk ke dunia medis gitu loh, ganja. Ini sih menurut gue. Gimana kalau misalkan ya gitulah. Sebentar, jadi di sini di pembahasan pertama kita akan membahas tentang penanaman ganja yang ditanam oleh Fidelis. Jadi apakah pihak pro ini setuju kalau tanaman yang ditanam oleh Fidelis ini tidak ilegal gitu? Kalau menurut gue ya, ini nggak ilegal. Karena dia pun buat pengobatan, bukan buat dipakai konsumsi sendiri gitu loh. Kalau buat konsumsi sendiri terus dijual itu baru salah. Ini kan buat pengobatan. Baik. Kalau misalnya jual terus ngerugiin orang tuh baru tuh tangkap terus tembak aja palanya. Baik, pendapat Anda tidak jelas. Enggak. Anda ajar. Ya, kalau begitu kita lanjut ke pendapat kontra. Silakan kontra, dipersilakan. Gue dulu atau Farhan dulu nih? Siapa aja, Farhan? bebas. Oke, gini. Bebas. Adek kok nggak memperkenalkan diri dah, kita masing-masing. Nanti aja dah, akhir-akhir nggak apa-apa. Oh gitu ya. Ini namanya Posusu ya, podcast suka-suka. Oke? Iya. Oke. Jadi lebih ke menanggapi sih dari pro-nya Raihan Raffi ini, saudara yang berbaju coklat ini. Saya ingin menanggapi soal yang kelegalan yang dia bilang itu. Jelas-jelas kita hidup di Indonesia, kita hidup di negara yang dibentuk oleh peraturan juga gitu. Dan yang kita tahu di pasal 12 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika golongan 1, ganja itu termasuk golongan 1, itu dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Nah, termasuk memproduksi dan membudidayakan itu dilarang. Ancaman hukumannya adalah hukuman menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai ganja ini adalah 4-12 tahun di penjara plus denda 800 juta sampai 8 miliar. Di situ udah jelas di pasal 12 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009. Itu saya ulangi lagi, pasal 12 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009. Saudara berbaju coklat itu tadi bilang kalau negara lain udah melegalkan penanaman ganja untuk medis. Jelas-jelas kita hidup di negara Indonesia gitu, yang belum pasti melegalkan penanaman itu. Segitu dari kontra saya dan menanggapi saudara berbaju coklat. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapatnya. Mungkin para penonton di sini juga bisa melihat ya, bisa menilai juga sendiri yang mana yang akan menurut kalian tuh yang benar ya. Ngomong-ngomong ini pria berbaju coklat tadi ini hilang ya. Apakah dia takut? Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk. Mungkin moderator dia. Langsung aja kita masuk kalau begitu ke pembahasan yang kedua. Di sini ganja menunjukkan hasil yang signifikan terhadap istrinya Fidelis, di mana istri Fidelis ini menunjukkan kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya setelah penggunaan ganja tersebut. Hal ini tentu merupakan hal yang menggembirakan bagi keluarga mereka. Namun akhirnya Fidelis ini tertangkap oleh BNN. Hal ini menjadikan kondisi istrinya tidak stabil karena tidak ada yang membuatkan obat dari ekstrak ganja tersebut. Lalu semenjak tertangkap si Fidelis ini, istrinya itu selalu mencari-cari Fidelis. Namun dia
tidak pernah tahu di mana Fidelis berada dan tidak pernah tahu kalau Fidelis telah dipenjara. Ia selalu mencari dan bertanya kepada keluarganya, di manakah Fidelis? Keluarganya selalu menjawab, ia sedang mencari obat. Fidelis semasa di penjara hanya diberikan kesempatan untuk melihat istrinya 2 kali saja, yaitu saat istrinya sekarat dan saat pemakamannya. Tidak mudah untuk mendapatkan izin tersebut, bahkan harus ada pengawalan yang ketat. Jadi dalam menanggapi kasus ini, kita perlu memperketat, apakah kita perlu memperketat izin tersebut atau apakah kita akan memberikan sedikit kelonggaran dalam izin tersebut. Silahkan pendapat pro dan kontra, dimulai dari kontra dulu. Enggak, pro dulu. Tadi sudah pro dulu, Oh ya. sekarang gantian. Oke, menanggapi. Tapi itu pro udah raise hand, mungkin boleh Ya, diberikan boleh. panggung langsung aja. Baik, pihak pro, bagaimana tanggapan Anda? Oke. First thing first. Ya, di sini saya di pihak kontra bersama pria berbaju coklat ini. Kita di pihak pro, pertama-tama pro ganja bukan ganja di pihak pro ini bukan semata-mata kita menjunjung tinggi bahwa ganja bisa dipakai untuk bersenang-senang, tapi di sini kita berpihak pro bahwa di pihak pro karena kita melihat bahwa dari ganja tuh ada sisi positifnya loh, jadi nggak semata-mata plok lo tuh negatif, enggak gitu, tapi kan kita lihat dari manfaat yang emang sebenarnya ada loh dari ganja, jadi nggak semata-mata ganja tuh nggak boleh dipakai, ganja tuh gini-gini, tapi kan di balik ganja ada sisi positif yang ditimbulkan kan, manfaatnya banyak. Terus kedua, berangkat dari kasusnya Fidelis, kalau misalkan dilihat dari kacamata hukum Indonesia bahwa memang Fidelis ini melakukan kesalahan kan, dia jelas-jelas memang melanggar hukum Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2009 yang pasal 8 bahwa memang disebutkan seperti Mbak berkerudung coklat tadi menyebutkan bahwa memang narkotika golongan 1 yaitu ganja ini memang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Nah, tadi kan Fidelis ini menggunakan ganja memang untuk medis kan, untuk kesehatan istrinya yang memang mengidap penyakit syringomyelia tadi. Nah, terus yang kedua, pasal 8 ini memang dalam jumlah yang terbatas narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan ilmu pengetahuan dan juga teknologi dan juga untuk reagnesia diagnostik tadi kan. Nah, tapi kalau misalkan dilihat ya, ini kacamata saya sebagai pro, kalau misalkan dilihat secara formalitas memang bahwa Fidelis ini bersalah gitu, karena dia melanggar aturan hukum Indonesia. Tapi apa yang terjadi sama kasus Fidelis ini sebenarnya sesuatu hal yang harus kita lihat tuh secara penilaian substantif, yang artinya kita baru harus melihat bahwa kasus Fidelis ini merupakan kasus yang memang membutuhkan pertimbangan akal budi, ya moral kita aja sebagai manusia. Jadi kita tetap melibatkan rasa empati sesama manusia, karena kan balik lagi kalau misalkan Fidelis ini kan menggunakan ganja itu karena kebutuhan medis kan, kebutuhan istrinya, bukan semata-mata dia pakai ganja buat kesenangan kayak gitu-gitu. Tapi baik lagi ini buat kesehatan medis, dan kita di sini menegaskan lagi bahwa kami itu pro karena pro bahwa ganja tuh bisa digunakan sebagai medis seperti itu. Baik, seperti sudah kita dengarkan pendapat pro, mari kita dengarkan pendapat dari kontra, dipersilakan. Oke, pertama-tama sebenarnya saya berangkat dari pasal 35 tahun 2009 yang bagian C. Di sini disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Tentu saja dalam undang-undang ini disebutkan juga bahwa penggunaan ganja ini bisa digunakan dalam bidang kesehatan dan lain-lain, tetapi dengan regulasi atau pengawasan yang ketat
dan jelas yang dari negara. Dari kasus Fidelis ini, saya bisa menyimpulkan bahwa memang benar ganja itu dipakai untuk kesehatan. Tetapi dalam penggunaannya itu kan harus ada riset dulu, harus ada pengawasan yang ketat dulu dari pemerintah selaku badan hukum yang jelas. Nah, apabila tidak adanya pengawasan atau apabila tidak adanya pengawasan dari pemerintah atau dia bertindak semena-mena, maka itu bisa menimbulkan ketergantungan atau adiktif seperti disebutkan dalam pasal 35 yang tadi. Karena penggunaan ganja ini dia kan zat yang bersifat adiktif. Maka dari itu, apabila tidak adanya regulasi yang jelas atau pengawasan yang jelas, maka itulah yang menjadi dasar kenapa ganja ini dilarang. Karena penggunaannya tersebut harus menggunakan riset terlebih dahulu. Dan saya melihat di kasus Fidelis ini, dia menggunakan ganja ini berdasar pada pernyataan seorang pengidap penyakit yang sama juga di daerah Kanada. Nah, jadi dia menggunakan ganja ini hanya berdasar pada pendapat si orang yang mengidap kasus yang sama yang berada di Kanada ini. Nah, dari situ saja sudah bisa membahayakan si istrinya Fidelis ini yang mengidap penyakit ini. Penyakit ini saya sudah meriset bahwa namanya adalah syringomelia, yaitu adalah gangguan saraf tulang belakang akibat munculnya kista di saraf tulang belakang. Nah, sebenarnya penggunaan ganja di kasus Fidelis ini juga itu bukan tidak, bila disebutkan itu untuk menyembuhkan itu kurang tepat. Karena ganja itu dalam hal ini sama seperti morfin, hanya meredakan nyeri. Tetapi untuk bisa dibilang pengobatan atau penyembuhannya itu menggunakan ganja, harus melakukan riset terlebih dahulu. Tidak hanya berdasar pada pendapat seseorang yang notabene belum jelas atau buktinya juga belum saintifik atau ilmiah. Gitu aja, terima kasih. Baik, ya penonton sekalian, Anda juga bisa menilai ya, apakah Anda di pro atau di kontra, itu terserah kepada pendapat Anda sendiri. Langsung kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga. Pro, ngangkat tangan no pro. Oh, ada Angkat apa? tangan nih. Nggak jadi? Jadi dong. Ada apa, Bro? Apa mau ngomong? Apa? Tadi seperti yang disebutkan ini mau membantah ya dari Tapi ini kayak beneran gue deg-degan aja. Nggak apa-apa. Dipersilakan. dari Bapak yang berbaju hijau tadi menyebutkan bahwa Beneran? membahayakan. Kalau misalkan dilihat dari kasus Fidelis ini, terbukti bahwa istrinya ini semakin hari semakin membaik karena ekstrak ganja yang dibuat sama Fidelis untuk istrinya. Lalu yang kedua, kalau misalkan memang di sini tidak menghilangkan sepenuhnya penyakit, tapi setidaknya membuat membaik, setidaknya membaik, berangsur membaik ya. Terus tadi disebutkan bahwa berlebihan. Memang sesuatu yang berlebihan tidak baik. Yang di sini juga yang saya tekankan kenapa pro di sini karena bukan masalah dipakai berlebihan, karena kalau misalkan digunakan secara medis pasti tahu takaran, tahu dosis segala macam, karena nggak mungkin main-main dipakainya. Terus lagi-lagi ganja ini kan terbuat dari alam ya. Ganja ini kan terbuat dari alam ya. Kalau misalkan alam dimanfaatkan dengan baik dan secara benar, itu manfaatnya besar banget. Dan kali ini kenapa saya pro, karena penggunaan ganja tidak dipakai dengan benar dan digunakan secara berlebihan. Stop dulu. Selanjutnya, yang jadi concern saya selanjutnya, sebentar ya, saya sudah mencatat. Terus kenapa Fidelis pada akhirnya dihukum, padahal dia gunain buat istrinya, ya kan? Ya nggak sih, buat istrinya kan, dia bukan pakai buat main-main, buat hura-hura, buat pakai biar nge-high atau segala macam. Yang jadi pertimbangan malah selanjutnya, apakah dengan memenjarakan Fidelis tadi akan memberi efek positif bagi penegakan hukum di Indonesia, atau malah memunculkan polemik baru? Iya dong, polemik baru, ya nggak sih? Karena kan dia gunain sebagai medis, tapi kok
ditangkap. Ya hati nurani aja deh, gunain hati nurani kalian ya kan, karena dia gunain bukan buat senang-senang, dia gunain buat medis. Dan terlebih lagi seperti Bapak Hijau tadi katakan bahwa memang sebelumnya Fidelis ini bahkan sudah sebelum pas dia mau nanam ganja ini, sebelumnya dia sudah mau konfirmasi ke BNN, tapi sangat sulit untuk istilahnya mau konfirmasi nih, gue mau nanam ganja nih di lahan rumah gue, tapi sama buat nyampe tuh, buat komunikasi sama orang BNN itu sulit banget. Dan akhirnya untuk kebutuhan karena mendesak kan, akhirnya tetap ditanam sama dia, Baik, walaupun baik. dia belum dapat legal. Terus Cukup. terus Maaf. tar dulu Sudah ya 20 menit. Mbak, sudah Tar dulu. 20 menit. Ini gimana ngeditnya? Tar dulu ya. Terus tadi katanya membahayakan. Faktanya setelah Fidelis di penjara, 23 hari setelah Fidelis di penjara, ini istrinya meninggal. Karena apa? Ya karena udah nggak ada yang bikinin ekstrak ganja lagi buat dia. 32 hari, maaf, 32 Clear. hari. Izin masuk. Ya, silakan. Kontra. Oke, yang menjadi titik masalah Fidelis dipenjarakan ialah karena dia tidak mendapatkan izin tadi. Nah, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto menjelaskan budidaya jenis tanaman hortikultura itu termasuk di dalamnya tanaman obat tadi itu telah diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura. Menurut Undang-Undang 13 itu emang diperbolehkan, namun melalui istilahnya itu suatu pengawasan yang ketat, dan harus ada izin-izin yang tidak boleh dilanggar gitu. Jadi ditegaskan lagi oleh Prihasto bahwa tanaman ganja harus dalam pengawasan ketat dan mendapat izin jika dibudidaya sebagai tanaman obat. Nah, kesalahan Fidelis ini adalah dia menanam secara diam-diam dan tidak dapat izin gitu. Itulah yang menjadi langkah salah dia gitu. Baik. Cukup pembahasan kedua ini. Sedikit meluruskan. Jadi dari pernyataan mbak-mbak berkerudung hitam tadi disebutkan bahwa Fidelis ketika berkonsultasi ke BNN disebutkan bahwa ketika ia ingin menanam ganja tersebut ia kan konsultasi ke BNN. Nah, ditangkap tuh katanya. Tapi dari keterangan yang saya dapat dari pernyataan resmi bahwa ketika Fidelis itu berkonsultasi ke kantor BNN, itu sudah ditemukan bahwa ada 39 batang pohon ganja temuan di rumahnya sudah ditanam. Nah, itu sedikit meluruskan aja kalau seperti itu. Dan pernyataan yang kurang saintifik tadi bahwa jika alam itu diolah dengan baik maka akan memunculkan manfaat, menurut saya sah-sah saja. Tetapi dalam hal medis pun obat dari dokter saja nih, resep dokter, ketika kita mau beli tanpa resep dokter kan tidak bisa. Apalagi psikoterapika golongan 1 ini seperti ganja yang sifatnya adiktif banget nih kalau kita nggak gunain sesuai takaran yang sudah dianjurkan. Apalagi hanya bermodalkan ilmu pengetahuan yang kurang ilmiah atau saintifik, hanya bermodalkan pendapat dari orang yang belum jelas risetnya seperti apa. Karena ini kan menyangkut nyawa seseorang. Dan ketika dibilang bahwa ketika Fidelis masuk penjara lalu istrinya meninggal pun sebenarnya itu Fidelis juga mendapatkan obat dari rumah sakit untuk pengobatannya sendiri. Pada saat dia sebelum ditangkap, si istrinya Fidelis pun mendapatkan obat dari rumah sakit. Bukan hanya dari ganja saja. Nah, mungkin bisa jadi karena Fidelisnya itu ditangkap dan istrinya mungkin mendapatkan tekanan batin atau emosionalnya terganggu karena suaminya ini ditangkap, bisa jadi itu berpengaruh ke kesehatannya dia. Gitu. Baik, pendapat. Saya mau jawab nih, gregetan. Maaf, waktunya sudah terbatas. Kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir. Jadi di pembahasan terakhir ini cukup menarik. Yang jadi pembahasan topik ini adalah apakah kita perlu melakukan riset tentang penggunaan ganja untuk meyakinkan masyarakat. Karena meyakinkan keluarga saja susah, apalagi meyakinkan banyak. Silakan pro dan kontra. Dimulai dari kontra, silakan.
Kontra bengong aja, cepetan. Kontra, Oh, iya ya. apakah kita perlu meyakinkan orang banyak tentang riset ganja ini? Meyakinkan apa lagi? Kalau kita lihat dari banyaknya kasus-kasus ganja dan penyalahgunaan narkotika dan lain-lain ya, sudah jelas banget efek negatifnya udah di mana-mana gitu yang kita tahu. Harus dijelaskan apa lagi gitu. Itu coba. Kalau bagaimana saudara saya yang berbaju hijau? Ya, kalau untuk meyakinkan masyarakat saat ini sih sebetulnya belum tepat. Kenapa? Karena penyakit apa sih yang ibaratkan obatnya tuh harus ganja sekarang ini? Masih ada lah obat-obat yang lain yang bisa istilahnya meredakan atau mengobati penyakit tersebut. Sekarang bisa sebutkan satu penyakit yang obatnya itu harus ganja. Coba. Seperti yang kita bahas, kasus penyakit dari Bu Yeni merupakan kasus yang ditangani oleh ganja. Di mana ganja ini menunjukkan hasil yang signifikan ya, Kontra. Di mana terdapat penyembuhan. Maksud saya pernyataan resmi dari riset yang sudah teruji. Offside. Moderator sepertinya condong ke pro. Bagaimana ini? Saya hanya gitu. memaparkan fakta. Di sini tertulis fakta bahwa penyakit yang dialami oleh Yeni ini atau istri Fidelis mengalami kemajuan. Ya, tidak perlu diperjelas itu biar saya biar melihat pro saja yang. Justru saya melihat riset dong, karena ini kita berangkat semua dari kasus Fidelis, jadi nggak bisa bahas-bahas kayak gitu. Jadi semua. Oke. Gue mengajukan pengulangan kembali PK, pengulangan kembali yang saudara kerudung hitam bilang kalau Yeni tadi itu bukannya disembuhkan tapi lebih dikuatkan. Kalau nggak salah bahasanya ya kurang lebih seperti bukan itu. Disembuhkan, itu hanya meredakan nyeri sesaat saja. Iya, meredakan. Oke. Mungkin yang saudara saya berbaju hijau maksud tadi adalah penyakit apa yang benar-benar harus disembuhkan benar-benar dengan ganja itu sembuh gitu. Lalu bukan diredakan. Penyakit si Yeni pun ini itu bisa diatasi dengan pengobatan fisioterapi serta saudara berbaju coklat, saudaraku, tahan dulu dari saudaraku. Dokter. Nah, maksud saya itu coba sebutkan riset atau apapun pernyataan secara resmi yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum serta itu ada unsur saintifiknya bahwa penyakit tersebut itu harus diobatkan dengan ganja. Diobati, bukan diredakan nyerinya. Belum nih. Baik, silakan Pro untuk menanggapi. Kenapa kita di sini masalah ganja itu selalu dimasalahin sama hukum? Kenapa di Aceh nanam ganja terus dimasak? Terus kenapa itu nggak dimasalahin, nggak dipermasalahin? Kenapa? Pernyataan kamu itu dari mana, saudara? Taruh dulu ya, offside dulu, ini pembahasannya offside rapi. Ini kita balikin lagi omongannya ke mbak-mbak berkerudung pink itu ya, apa coklat sama mas berbaju hijau. Media sosial ya kamu. Tadi dulu Pi, dia tadi nanya. Tadi dia nanya mana bukti yang saintifik harus menggunakan obat penyakit ini harus menggunakan ganja sebagai obatnya. Pertama ya, namanya obat itu tuh relatif ya. Banyak banget nih, buat nyeri aja banyak banget. Ada kandungan-kandungan yang banyak. Bodrek aja macamnya banyak. Nih, Panadol hijau sama biru fungsinya sama-sama buat pereda nyeri, tapi kandungannya beda. Namanya obat mah relatif bisa digunain mana aja. Dan yang kedua, si istrinya Fidelis ini kan dia udah berusaha sebelumnya, udah berusaha buat ke rumah sakit sana sini, akhirnya nihil kan. Dan pada akhirnya dia juga di sini kan dia memakai ganja karena dia juga membuktikan sendiri bahwa ternyata pakai ganja ini buat kesembuhan istrinya membaik ya, keadaan istrinya tuh berangsur membaik, bukan menyembuhkan, memang bukan menyembuhkan tapi berangsur membaik. Dan dari situ kan Fidelis juga jadinya akhirnya bukan memproduksi sih, kayak nanam terus untuk membuat ekstrak ganja tadi. Jadi ya mereka nggak yang tiba-tiba
dia juga nyoba-nyoba, nggak mungkin obat tiba-tiba langsung dimasukin ke bininya kan, tujuannya emang buat sembuh, bukan buat sengaja matiin gitu. Apa mau bikin ngeplay istrinya apa gimana? Baik, tahan Enggak dulu, kan. sahabat pro, ditahan. Silakan kontra untuk Iya, menanggapi. iya. Oke, baik. Jadi kita berangkat dari dasarnya dulu ya. Dasarnya adalah penyakit Syringomelia. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang pengobatannya itu jika gejalanya sudah parah atau bertambah buruk, maka akan dilakukan tindakan operasi oleh dokter. Nah, yang saya ambil dari pernyataan tim secara resmi bahwa si Yeni atau istrinya Fidelis ini hanya mendapatkan obat dari rumah sakit. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa penyakit si Yeni ini, penyakit yang dideritanya itu bisa dikatakan tidak parah atau tidak mengharuskan dia harus segera dioperasi. Tetapi yang tadi disebutkan bahwa ganja itu mengobati, sebenarnya itu hanya sugesti. Kenapa? Karena ganja kan sifatnya seperti morfin, meredakan nyeri dan penghilang rasa sakit, penghilang rasa gitu. Itu hanya sugesti dan kesalahpahaman saja menurut saya. Baik, pendapat Anda sudah diterima. Langsung saja saya akan menyimpulkan. Jadi menurut kontra, kesembuhan dari istrinya Fidelis merupakan hanya kesembuhan sesaat. Namun bagi yang pro, dia beranggapan bahwa istrinya Fidelis ini menunjukkan hasil bahwa istrinya mengalami penyembuhan. Jadi bagaimana pendapat penonton Anda? Jadi bagaimana pendapat Anda sekalian dalam menanggapi kasus Fidelis ini? Silahkan komen di bawah dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju coklat mau ngeluarin pendapat loh. Lama banget coy ini. Nama gua. Baca nama gua. Keluarin Fidelis. Ade, nggak jelas sih ego ini recordnya demi Allah ulang najis banget ya bahasa nggak jelas. Capek. Ini udah murni banget. Woi, ini kita Tapi kita